ciri-ciri balita stunting itu apa, Dok? Jadi stunting itu bukan hanya sekedar pendek, tapi ada gangguan perkembangan. Artinya harusnya dia sudah mulai bicara, dia sudah mulai bisa berhitung. Nah, itu. Jadi makanya kalau di puskesmas itu ada namanya pemantauan tumbuh kembang. Oke. Ke posyandu bukan sekedar untuk menimbang, tapi bisa untuk konsultasi apapun itu. Ya, konsultasi tersedia untuk imunisasi juga ada di posyandu. Jadi manfaatkan posyandu seoptimal mungkin karena posyandu gratis ya. Iya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bogor Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Intan Widayati. Ya. Halo Dok, Halo. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Terima Oke. kasih juga sudah diundang. Dok, kita mau ngobrol soal banyak hal. Siap. Ya, terutama soal stunting. Tapi selain stunting kita perlu kayaknya Tribuners tahu soal kesehatan yang baik tuh kayak gimana segala macam. Emang yang lagi tren ya? Lagi stunting. tren gitu kan seperti itu. Dok, bicara soal stunting, Kabupaten Bogor lumayan lah ya angkanya Iya, ya. angkanya Meskipun di 2002 ini ada penurunan. Di angka 4% sekarang. Tapi kalau secara angka kumulatif kan besar tuh Dok. Besar ya. Karena jumlah penduduknya hampir 6 juta ya. 6 juta, iya betul. Nah, apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten ya, terutama di bagian kesehatan masyarakat yang memang jadi tupoksinya Dokter Intan nih? Jadi kalau di Kabupaten Bogor itu kita ada slogannya Mas. Oke. Namanya Gobes. Gobes. Gobes kalau diterjemahkannya menuju terbaik kan ya. Oke. Tapi ini Bogor bebas stunting. Gobes kan, Gobes, ya. menuju terbaik kan. Ya. Makanya bisa turun tadi ya. Gitu nah, ya. Untuk stunting ini memang komprehensif ya, jadi tidak hanya ditangani sama Dinas Kesehatan gitu ya. Jadi semua lini sektor. Karena kan penanganannya itu ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kita bicara spesifik dulu apa tuh? Spesifik itu terkait dengan kesehatan. Oke. Jadi gizinya, bagaimana kalau ada penyakitnya, seperti itu. Kalau sensitif, itu hal-hal yang mendukung, misalnya soal lingkungannya, pendidikannya, kemudian cara mereka, terutama lingkungannya sih ya, lingkungan sekitar ya, air bersih, itu ketersediaan air bersih, sanitasi gitu. Jadi, nah kalau di kesehatan tentunya di intervensi spesifik tadi itu. Jadi kalau kita di Dinas Kesehatan tentunya kita dibantu sama puskesmas lah ya. Panjang tangan kita kan di puskesmas. Yang melakukan identifikasi awal terjadi stunting itu ya puskesmas. Tim kita di puskesmas. Untuk menentukan kasus ya, untuk menemukan kasusnya dan untuk melakukan pemantauan selanjutnya itu. Jadi dan puskesmas sendiri bukan di puskesmasnya tapi di posyandunya, jadi kerjasama lagi dengan masyarakat. Semakin kecil lagi ya. Iya, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat yang diwakili oleh kader. Jadi di posyandu inilah balita-balita stunting itu diidentifikasi lebih awal, secara ditemukan secara awal itu. Gitu. Dok, 2022 4, sekian% ya? Ya. Kalau salah koreksi Dok, 4,78%, sekitar segitu ya. Itu kalau secara angka tuh berapa Dok? 18 ribuan. 18 ribu ya? Wow, cukup banyak ya. Meskipun mungkin secara presentasi dengan wilayah lain bisa jadi sama ya, persentase ya. Tapi karena jumlah penduduknya banyak, sebenarnya anugerah atau musibah ya kalau jumlah penduduk banyak ya, kalau pada kasus seperti ini ya pada akhirnya. Kalau dibilang musibah, enggak juga sih. Enggak juga ya, karena kan kondisinya seperti itu ya. Gitu kan.
dibilang anugerah kita punya penduduk banyak, anugerah ya, karena kita juga, kita jadi tahu variatif kan. Semakin banyak penduduk kita semakin variatif kan. Pola penduduk yang di daerah sini akan berbeda dengan sini, satu orang dengan yang lain juga akan berbeda. Dan itu menjadikan pengalaman kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Pasti akan beda dengan yang di Nanggung dengan di Cipinang, di Tanjung Sari dengan di Parung, kan pasti beda. Tapi kalau sekelumit hanya di pusat kota, ya kulturnya masih sama. Gitu, pola penanganannya akan berbeda kan. 18.000 itu tersebar di mana dan paling banyak di wilayah mana? Paling banyak di Rumpin, tersebar di semua kecamatan ada. Tapi artinya dari semua 40 kecamatan itu tersebar lah, merata ya. Tapi terbanyak di Rumpin. Kalau boleh tahu kenapa? Apa yang membedakan Rumpin dengan Parung Panjang? Membedakan Rumpin dengan Jasinga misalkan? Ya, ini masih kultur atau apa? Kalau penelitian pastinya, tapi hal-hal yang mendukungnya adalah sanitasi. Nah, ya, terus di sana juga kan banyak tambang ya. Debu. Ada pengaruh? Debu kan anak-anak rentan ISPA ya, gitu. Jadi ya itu salah satu, tapi bukan pengaruh utama tentunya. Bukan pengaruh utama. Ya, memang dari sanitasi, kemudian pola didik, pola asuh. Pola didik, pola asuh. Iya. Dan ekonomi juga pasti. Dok, sebelum bicara kita masalah yang lebih luas, pola didik, pola asuh, terus sanitasi, ciri-ciri balita stunting itu apa, Dok? Pendek ya. Pendek? Secara fisikly pendek? Kalau orang menyebutnya tapi kan kalau bayi kita belum tahu nih anak ini pendek atau enggak. Kalau sendirian memang nggak tahu ya dia pendek apa enggak gitu kan. Tapi nah kita punya panduannya namanya KMS atau buku KIA. Kalau dulu KMS namanya Kartu Menuju Sehat. Kartu Menuju Sehat zaman-zaman kita ya. Angkatan. Berarti usia kita ya waktu itu kecil seperti itu ya. Nah kalau sekarang bentuknya udah buku. Karena di dalamnya banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana pola asuh terhadap bayi balitanya gitu kan. Nah di situ ada panduannya. Ketika umur sekian, tingginya harusnya sekian. Jadi ketika datang posyandu kan ditimbang, diukur, nih di titik nih. Oh ini kok ada di bawah garis gitu kan, bawah garis merah. Oh dia udah warning nih. Dikonfirmasi lagi, ukur ulang validasi ya. Tadi ukur nggak cuma sekali. Takutnya salah kan namanya bayi goyang-goyang ya. Nah telah dipastikan, nah disitulah kita mendeteksi adanya, oh ini stunting. Nah di situ kan ada bidan ya. Jadi kan yang mengukur kan kader. Nanti minta validasi lagi sama bidan, baru di situ dikonsultasi lagi sama bidan, konsultasikan lagi sama bidan, memang ini stunting ya kita catat sebagai stunting. Jadi di posyandu memang. Balita 1 tahun itu idealnya, normalinya berapa senti, Dok? Itu mesti kita lihat ya, untuk ininya, grafiknya. Ada grafik-grafiknya gitu. Kalau dia misalkan belum mencapai titik normal, tapi dia gemuk, itu bagaimana ya perlakuannya? Apakah memang dia bisa diponis dia memang stunting atau memang jangan-jangan anak itu gede dulu pinggir? Melebar tidak memanjang ya. Seperti kita. Saya masih. Gimana Dok? Jadi, kayak gitu-gitu kan? Tetap kita waspada. Nah, makanya deteksi dini stunting. Jangan sampai kita temukan kan awal ya, deteksi awal. Ini kok pendek ya? Harusnya kan panjangnya misalnya 90 cm. Kok ini cuma 80? Gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, umurnya berapa sih ini? Masih bisa dilakukan maintenance nggak? Jangan sampai dia jatuh menjadi stunting yang permanen. Seperti itu. Jadi, tentunya dengan balik lagi ke pola asuh, pola makan, pemantauan, barangkali salah melakukan pola asuhnya, salah cara pemberian makannya. Cuman diberikan, kan anak-anak masih sama kan, kadang-kadang seperti itu gitu kan. Ya di situ. Jadi deteksi dininya seperti itu. Nanti apakah dia akan menjadi stunting seterusnya? Tentu tergantung sih umurnya ya. Dok, zaman kita kayaknya saya belum pernah dengar stunting. Tapi sekarang itu stunting baru muncul 10 tahun ke belakang kayaknya ya. Baru kayak heboh-hebohnya ya. Tapi sebenarnya sudah ada. Cuman mungkin ya itu tadi awareness-nya ya yang belum, karena kan beberapa peneliti melakukan penelitian ternyata stunting ini kan menimbulkan risiko-risiko di masa depannya ketika mereka udah jadi dewasa. Apa efek dari stunting itu apa untuk perkembangan selain perkembangan fisik ya? Perkembangan fisik, terutama juga perkembangan otak ya. Jadi dia secara kecerdasannya tentunya di bawah dibandingkan anak usianya. Terus kemudian risiko penyakit metabolik
kayak kolesterol, obesitas, nah kemudian hipertensi, diabetes. Nah sekarang ini kan muncul penyakit-penyakit itu ya. Sekarang lebih trennya adalah penyakit-penyakit metabolik dibandingkan TBC, malaria, DBD gitu kan. Mungkin ya sebagian adalah punya riwayat seperti itu. Dan kalau kita lihat kan anak-anak sekarang dengan anak dulu, kita mungkin saya cuma 150 ya. Barangkali riwayat juga dengan kegemukan. Nah, mungkin seperti itu. Seperti itu. Tapi di kabupaten sudah melakukan upaya apa untuk terkait dengan pola asuh ya? Kalau bicara pola asuh, sepertinya orang tua kita zaman dulu natural aja tuh mengurus kita gitu loh, ya kan? Mendidik dari mulai kecil, ngasih asupan makanan segala macam. Tapi kenapa sekarang ringkih, tanda kutip? Menurut saya tuh ringkih, kenapa? Itulah kalau zaman dulu mungkin makanan belum sevariatif sekarang ya, belum seinstan sekarang. Contoh nih, dulu mungkin makan ayam ya direbusin ayam. Kalau sekarang yang praktis beli nugget deh, sosis deh. Nah, padahal isinya di situ apa? Garam, penyedap, dagingnya dikit, tepungnya banyak. Seperti itu. Tapi seolah-olah kita sudah memberi makan anaknya dengan daging ayam, padahal sosis nugget yang nggak tahu sih bikinnya, kecuali bikin sendiri. Artinya gitu. Itu ada pengaruh dari situ. Ada pengaruh. Gitu. Dok, untuk Kabupaten Bogor apa untuk melakukan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama timnya untuk mengurangi angka stunting dan mencegah munculnya kasus-kasus baru? Ya. Kalau kita tidak bekerja sendiri tentunya ya, jadi kita collab juga dengan SKPD lain, dengan DP3P2KB, kemudian dengan ketahanan pangan, terus perikanan, disnakan, nah seperti itu, terus kemudian DLH lingkungan hidup terkait ketersediaan air bersih, BDAM, nah itu, jadi kita collab dengan mereka, terutama kita melakukan di Dinas Kesehatan sendiri ya, kita memberikan pemberian makanan tambahan, PMT, ya untuk balita-balita dengan gizi kurang dan gizi buruk, gitu ya, yang nilai gizinya sudah diatur, dan juga kita bukan hanya kita aja, DPMD juga ikut membantu ya, memberikan PMT ke masyarakat. PMT gitu. itu apa? Makanan tambahan. Makanan tambahan, pemberian makanan tambahan. Kalau di kami bentuknya susu, biskuit gitu ya. Kalau dari desa bentuknya PMT lokal. PMT lokal tuh bisa telur, susu, daging, ikan. Seperti itu. Untuk di Kabupaten Bogor, kasus stunting ini lebih kepada pola asuh atau memang karena gizi yang tidak terpenuhi? Dari situlah pola asuh itulah timbulnya. Pola asuh itu akan relevan dengan gizi. Gitu. Jadi berarti faktor ekonomi dong salah satunya juga menjadi pemicu. Ekonomi salah satunya juga karena pola asuh itu bukan berarti orang yang pendidikannya rendah atau orang yang tidak mampu kemudian menghasilkan, tapi kita mungkin nanti tanya si ibunya ya. Mungkin ya. yang kita tadi juga kadang-kadang gampangnya deh ya tadi. Iya, makanan instan aja atau sekarang GoFood mungkin ya. Tapi kan sekarang makanan bayi juga siap saji banyak makanan bayi. Banyak, tapi kan tidak semua membeli ke situ. Kadang-kadang rasanya hambar ya. Nah, jadi anak-anak itu begitu sudah dikenalkan rasa yang lebih, misalnya rasa asin yang lebih atau manis yang lebih, ketika diberikan makanan yang standar untuk usianya justru masih makan, malah nggak mau. Gitu. Makanya akhirnya ibu-ibu kan sekarang ikutin aja anaknya mau apa gas kasih. Iya. Akhirnya yang penting anaknya mau makan gitu ya. Padahal nggak tahu. Kalau zaman dulu kan dipaksa ya. Iya. Dulu harus ada sayur, tahu, tempe. Iya, itu jadi wajib ya. Seperti itu. Oke. Terus di kabupaten sendiri dari kasus yang dokter temukan itu kebanyakan dari pola asuh. Pola asuh. Dan mereka berada di kalangan ekonomi ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Itu. Meskipun memang ada ya yang dan mereka yang bukan tinggal di komplek-komplek ya. Yang di komplek-komplek ada, tapi memang mayoritas di daerah. Daerah ya. Iya. Seperti itu. Makanya PR kita untuk memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan terutama sejak dini ya. Karena kan anak-anak SD lah, dari SD nanti akan jadi remaja, dewasa, nikah, punya anak. Jadi ya melalui itu kita sudah masuk melalui pendidikan gizi di sekolah-sekolah. Tapi
Tapi gini dok, bukan berarti orang pendek itu stunting ya? Bukan berarti. Bukan ya? Iya. Kalau memang pada porsinya dia berhenti untuk tumbuh dan memang dia segitu, bukan berarti dia juga memang stunting ya? Iya, belum tentu. Jadi sebenarnya kalau untuk mendiagnosa apakah dia benar stunting itu lebih kompleks. Jadi stunting itu bukan hanya sekedar pendek, tapi ada gangguan perkembangan. Artinya harusnya dia sudah mulai bicara, dia sudah mulai bisa berhitung. Nah itu. Jadi makanya kalau di puskesmas itu ada namanya pemantauan tumbuh kembang. Oke. Jadi nanti balita-balita yang rujukan dari posyandu biasanya dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya. Sesuai nggak dengan usianya, udah pendek, tapi dia nggak mampu, gitu ya. Jadi kalau balita usia 1 tahun, mestinya perkembangannya dia harus bisa misalkan berguling atau apa, dan ketika itu tidak bisa dilakukan, itu patut dicurigai ya? Dicurigai, apalagi dengan panjang badannya atau tinggi badannya. Balik lagi kalau stunting pedomannya adalah panjang badan atau tinggi badan. Itu dok ya, patokan secara fisiknya gitu. Panjang badan atau tinggi badan. Tinggi badan. Iya. Kalau bayi kan belum bisa berdiri. Oke. Berarti panjang ya, pakai meteran ya. Oh gitu loh. Dan orang tua pasti akan dikasih tahu oleh para kader ataupun tim kesehatan yang memang turun seberapa normalnya ukurannya gitu ya untuk panjang badan. Karena kan mereka akan bawa namanya buku KIA tadi. Oh, buku KIA. Beratnya berapa Bu? Sekian. Tingginya berapa? Sekian. Nanti garis. Loh ini kok udah segini gitu. Bu ini anaknya ini ya makanannya gimana? Jadi ditanyain nanti kan kalau di posyandu ada 5 meja ya, meja terakhir 6 meja. Meja terakhir adalah meja konsultasi. Nanti di situ ketemu sama bidan. Nah, kader ini mengkonsultasikan ke bidan. Bu, ini ditemukan curigaan balita ini stunting, si anak ini stunting. Nah, nanti ditanya-tanya di situ bagaimana asupan makanannya, pemberian makanannya, sering sakit atau enggak. Jangan-jangan dia sering sakit. Kayak itu. Anak sakit kan mana mau makan sih? Iya, betul. Iya. Tapi effort dari masyarakat di Kabupaten Bogor terhadap hal-hal itu cukup bagus nggak? Cukup bagus karena kunjungan di posyandu kita cukup tinggi juga. Tinggi? Iya, hampir 90% ya kunjungan posyandu, 86%. Itu posyandu tuh si ibu datang setiap sebulan sekali ya? Tumbuh kembang itu akan dilihat setiap 1 bulan sekali ya? Sebulan sekali. Oke. Tapi dok, ketika ada kasus anak ini sudah stunting, masih bisa disembuhkan? Nih, kalau kita temukan stuntingnya baru 6 bulan misalnya, nih kok anak pendek ya 6 bulan gitu kan. Yaudah kita edukasi pola makannya. Kalau memang gizi kurang ya kita berikan PMT gitu ya. Kemudian dipantau lagi, suruh kontrol lagi ke puskesmas rutin di luar. 1 bulan itu barangkali ada penyakitnya juga kan. Nah di situ kita pantau terus pertumbuhannya, dia masih bisa sih dikejar untuk tidak stunting. Tapi kalau sudah 4 tahun ya paling jangan sampai sakit. Agak susah ya? Iya. Jadi memang tidak bisa di-recovery? Kalau udah 4 tahun, susah. Kemudian dia akan menetap untuk stuntingnya. Gitu. Sampai batas berapa Bu? Stunting mah tetap aja stunting sampai nanti gitu kan. Meskipun dia akan tetap tumbuh sih, nggak terus pendek ya? terus kecil gitu. Mohon maaf, nggak cebol ya? Nggak. Kalau cebol kan genetik ya? Iya. Oh, kalau ini kan beda dengan beda itu ya? gitu. Nah, itu mah kelainan gen ya. Kelainan gen ya. Kalau itu dia tetap tumbuh, cuman ya itu lebih pendek dari dibandingkan misalnya 18 tahun segini gitu kan, tapi dia masih segini aja. Di kabupaten sudah ada yang memang pada akhirnya dia sudah mentok, tidak bisa diapa-apain dan dia memang sudah stunting di usia seperti itu. Yang stunting didiagnosa di 4 tahun, 5 tahun itu kan keluarannya tetap stunting meskipun dikeluarkan dari data, ya dia tetap stunting karena kan data kita hanya 5 dalam 18.000 itu. Di luar. Di luar. Udah 5 tahun kan sudah dikeluarkan dari data. Berarti ini 18 itu yang usianya balita. Iya. Maksimal di 4 tahun itu. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Cukup besar. Dan apa konkretnya yang dilakukan untuk mereka bisa kembali lagi sebagai orang normal? Selain ya tadi pengecekan, PMT. Balik lagi ibunya sih, orang tuanya. Jadi setelah 5 tahun pun tetap ada pemantauan ya. Maksudnya kita sampaikan juga ke orang tuanya bahwa anak ini masih bisa sih tumbuh masih bisa gitu kan. Dan dikejar risiko-risikonya kan disampaikan juga ketika
stunting itu resikonya nanti penyakit metabolik, kemudian mungkin kecerdasannya juga akan terganggu. Jadi orang tua yang berperan penuh sih memang untuk mengejar itu lewat tetap asupan gizinya harus dikejar. Untuk meskipun udah nggak balita, tetap aja kan butuh makan. Tapi PMT itu kan nggak tiap hari, Dok. PMT kan diberikan 6 bulan, kalau 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, artinya kan selebihnya dia memang harus survive sendiri kan. Iya, betul. Dan itu juga ketika kondisi ekonominya memang di bawah menengah ke bawah itu agak yang jadi problem tersendiri ya. Makanya kita kan dari sisi kesehatan kita nggak bisa bergerak sendiri, karena kalau ekonomi kami nggak bisa menolong kan. Harus ada dinas-dinas lain terkait yang ikut membantu, entah itu dengan mungkin lapangan kerja, kayak dari dinas peternakan kan juga membuat kayak lapangan kerja, ada yang dimodalin dengan ikan, benih ikan, benih ayam, kemudian kambing, seperti itu. Tim di lapangan banyak sih, Dok, yang di bawah kendali? Kita ada namanya TPPS. TPPS itu di DP3AP2KB juga sih leadernya ya. Nah, TPPS tingkat kabupaten kita mencakup seluruh SKPD, dan itu ada TPPS tingkat kecamatan dan TPPS tingkat desa. Dan dari kami juga ada tim pendamping keluarga. Jadi mereka ada perawat, bidan, kader, sama PLKB kalau nggak salah ya. Dari BKKBN mereka mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Nah, kalau dari kami sendiri timnya tergabung di situ, yaitu teman-teman kita bidan desa sama kader posyandu gitu. Dan kita juga kerjasama juga sih, kemarin terakhir kerjasama dengan kalau ABRI apa namanya? TNI. Ya, TNI mereka menjadi Bapak Asuh. Pak Asuh sendiri mereka memberikan bantuan makanan untuk ke beberapa balita stunting gitu. Dok, balik lagi ke program pengentasan stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, BKKBN kan salah satunya distribusi konsumsi telur seperti itu. Secara medis memang itu membantu? Ya, jadi harus tinggi asupan protein. Ya, protein hewani terutama, bukan tahu tempe ya. Meskipun tahu tempe juga ada tinggi protein juga. Tapi dari penelitian ternyata protein hewani itu lebih cepat untuk mengejar ketinggalannya untuk pertumbuhannya. Salah satunya telur. Salah satunya telur, kemudian ikan lokal, ikan apa saja sih. Itu untuk pencegahan atau untuk pengobatan? Untuk yang sudah dan yang belum. Yang belum? Iya, dan berisiko, maksudnya berisiko. Kayak tadi ditemukan misalnya 6 bulan kok ini kayak pendek, tapi masih bisa sih dikejar gitu kan. Nah, seperti itu. Atau kok ini kayak kurus, takutnya nanti makin kesini makin kurus, dia nggak tumbuh. Itu kan, berisiko juga kan untuk menjadi stunting. Meskipun saat itu tingginya sih normal gitu ya, sesuai usianya gitu. Balita usia berapa yang harus sudah mulai dikasih telur? Kan kayaknya waktu balita belum tentu dikasih langsung telur. Enggak. Jadi selepas ASI lah ya. Selepas ASI. Tapi telurnya bentuk telur rebus. Boleh direbus gitu. Sebaiknya direbus gitu. Ya, artinya disatukan dengan makanan lah, makanan lain ya, pendamping lain ya. Iya. Oke, sampai berapa lama itu? Apa seterusnya? Ya, seterusnya. Seterusnya ya. Itu yang paling mudah lah ya dilakukan ya oleh orang tua ya. Mudah dan murah mungkin. Mudah dijangkau gitu kan. Mudah dijangkau. Lebih murah lagi ikan sih. Ikan lokal ya, ikan lokal juga. Betul-betul ikan. Ikan itu lebih ikan bagus lokal lagi. Itu seperti air lele. Mujair. Terus ikan mas. Kayak gitu. Yang mudah-mudah didapat lah. Itu ya. Iya. Direbus atau terserah diolah apa saja bisa sih. Seperti itu ya. Selain telur. Digoreng juga boleh ya. Jadi telur pun digoreng, bukan kayak kita kalau digoreng takut gendut. Oh gitu ya. Tapi saya tidak takut dengan hal itu. Karena saya masih takut. Karena saya tidak gemuk. Cuman takutnya kebanyakan telur nanti berjerawat saya. Meskipun itu mitos apa enggak saya nggak tahu. Mitos ya. Ada kendala dok dengan luasnya, pastilah saya bicara nggak mungkin kamuflase banget kalau saya ngomong tidak ada kendala. Pasti, tetap.
kita punya wilayah yang cukup luas. Mungkin dengan kultur yang berbeda-beda, meskipun Kabupaten Bogor tapi kan beda-beda ya. Betul. Antara Nanggung dengan Cibinong masih beda. Termasuk adalah mungkin pengetahuan, cara menangkap pengetahuan yang kita berikan, terutama untuk para kader. Nggak semua mungkin, kalau di perkotaan mungkin ya pendidikannya udah tinggi, dikasih tahu gini-gini udah nyandak gitu ya. Kalau di daerah ya mungkin nyanda harus paham gitu kan. Nyanda ini orang Jogja soalnya. Dokter Inten ini orang Jogja. Terus ini mereka paham, tapi kalau di daerah mungkin kita perlu berulang-ulang ya. Cara mengukur yang pas juga kita harus kasih tahu nih tepatnya seperti ini gitu. Nah, kendala juga itu kendala dari sisi tenaga kita ya. Kemudian dari sarana, memang belum seluruhnya kita memiliki sarana yang terstandar, namanya antropometri gitu. Saat ini sedang dipenuhi. Cuman dulu kan timbangan gandul ya. Ya sekarang sudah beralih ke timbangan digital. Mungkin zamannya dokter kali, saya emang enggak. Meskipun usia kita nggak jauh juga ya. Timbangan gandul. Sekarang udah mulai timbangan digital supaya lebih tepat lagi. Di Posyandu itu ya? Iya, di Posyandu kita sedang penuhin untuk sarana-prasarana itu. Kenapa lebih akurat? Agak lebih maju aja kali mungkin ya dibanding di. Kalau timbangan gandul kan gerak-gerak, jadi iya kan, artinya pasnya akurasinya itu, akurasi beratnya ya. Terus sistem kalibrasinya juga mungkin lebih kalibrasinya karena kan harus ada kalibrasi terus. Itu dari sisi tenaga, terus kemudian namanya kader kadang ada yang keluar masuk ya. Ada yang itu yang terjadi ya sekarang. Iya, ada yang ya mungkin awalnya dia masih sempat, kemudian dia bekerja di pabrik. Jadi kalau kader sekarang tuh bukan relawan sebenarnya ya. Kalau dulu betul-betul relawan. Sekarang semi relawan ya. Masih relawan juga sih ya. Tapi artinya tetap di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok masih ada. Kader itu masih ada. Masih ada relawan. Dan sekarang sih bagusnya lagi dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu untuk kader ada supportnya lah. Jadi kalau dulu mungkin ya benar-benar pure ya, sekarang adalah supportnya untuk mereka bisa lebih leluasa bergerak gitu. Seperti itu. Tadi bicara kultur kan beda ya, orang Nanggung dengan orang Cibung Bulang gitu. Dokter kok hafal sekali ya? Udah berapa lama di Bogor? Belum lama sih, saya baru tahun 2000 ya. 23 tahun? Baru 23. Oh, baru ya? Baru. Artinya sudah tahu lah ya, di kabupaten itu memang kultur orang berbeda ya. Meskipun di tatar Sunda ya, di Jawa Barat, di Sunda, di Bogor, tapi masing-masing wilayah itu berbeda. Perbedaan kultur itu kepada perbedaan perilaku atau perbedaan cara hidup atau pola hidup? Cara hidup. Punten, misalnya ada, nggak seluruhnya ya ini. Saya lebih suka beli emas-emasan. Pokoknya jreng lah gitu kan. Makan mah kumangke gitu kan. Gitu. Makan mah kumangke nya gitu. Yang penting gaya dulu gitu ya. Yang penting hebring. Kalau di perkotaan mungkin ya udahlah biasa aja, yang penting anak saya tercukupi gitu, karena mereka sudah lebih aware. Apalagi ada anekdot biar tekor asap kesohor. Di Bogor tak Bu? Gitu ya. Jadi sebagai orang Jogja harus paham. Karena sudah 20 tahun kan di Bogor. Gitu. Termasuk di Cibung Bulang yang katanya dokter dulu pertama kali ditugaskan di situ. Iya, di Cibung Bulang. Ketika jadi PNS. Jadi PNS langsung ditugasin ke sana. Jauh amat gitu ya. Awalnya aduh, apa nggak jadi aja ya, apa nggak jadi, karena jauh banget gitu kan. Jauh banget ya, kiri kanan kok ini kan nggak ada rumah gitu ya. Iya, sama dulu. Tapi di jalan isinya hijau semua. Angkot ya, hijau ya gitu ya. Gitu kan. Tapi memang dulu ketika bertugas di Puskesmas Cibung Bulang sudah menemukan kasus stunting itu, sudah mulai ada. Kita belum ngeh ya dengan istilah stunting itu, tapi kalau gizi kurang, gizi buruk itu mau sudah ada dari dulu ya. Padahal itu sebenarnya cikal bakal untuk ke stunting ya. Iya. Cuman dulu tidak menjadi populer stunting, orang taunya gizi buruk ya. Iya. Karena kalau sekarang ini saya melihat kenapa kok populer, karena sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Iya, itu Indonesia emas itu. Waktunya tinggal kan 2045. Waktunya tinggal berapa tahun lagi tuh? 22 tahun. Kalau sekarang balita 22 tahun mereka menjadi usia produktif kan. Produktif itu harus berkarya, menghasilkan dan sebagainya. Tapi kalau balita sekarang stunting, nantinya jadi stunting seterusnya, mereka bodoh. Hanya jadi ketika usia 22 tahun harusnya Indonesia emas, malah jadi generasi stunting.
Iya, yang dikhawatirkan seperti itu. Ketika stunting kan mereka jadi beban hidup karena di usia yang nanti yang harusnya produktif mereka jadi banyak penyakit kan. Iya, iya. Beban negara. Iya, kontraproduktif ya pada makanya jadi konsen banget jangan sampai Indonesia emas jadi lumpur. Ya. Jadi lewat GoBes itulah Kabupaten Bogor lewat Dinas Kesehatan slogannya seperti itu. Meskipun bisa diwujudkan untuk menekan angka sampai zero stunting nggak mungkin. Zero stunting nggak mungkin. Yang penting kita zero stunting itu jangan sampai lahir stunting baru. Jangan sampai lahir stunting baru. Iya. Kalau bisa Tapi mungkin apakah usia perkawinan yang terlalu muda juga bisa jadi penyebab? Bisa pengaruh. Karena terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering punya anak, maksudnya terlalu sering sering bukan terlalu sering menikah. Ya. Tapi pengaruh juga kan, itu bisa juga. Itu harus diklarifikasi. Tapi terlalu sering menikah belum masuk sih, mungkin nanti jadi 5T kali ya. 5T. Jadi terlalu muda, otomatis gimana sih anak muda pengennya masih nongkrong, nonton terus hura-hura, terus tiba-tiba hamil, ngasuh anak, dan suaminya belum punya pekerjaan tetap, ekonomi kan, balik lagi ekonomi, mau beli apa-apa susah, emosi seorang ibu akan mempengaruhi janinnya, dari mulai janin gitu kan. Dia hamil kemudian mual-mual, gizinya asupannya kurang, jadi bumil kek, kurang energi gitu kan, kurang energi kronis, lahirnya bayi yang gizi buruk, yang gizi kurang. Udah, aduh anaknya kurus, tambah stres, nggak bisa ngasuhnya, udah deh. Oh anaknya gitu. Kurus, terus nggak gede, ya udah kita beranak lagi aja, siapa tahu lebih gede. Taunya 5 aja gitu, malah lebih nggak terurus. Nggak terurus, repot juga ya. Tapi memang edukasi itu harus disampaikan terus ya. Tugas Kader Posyandu juga kan tidak hanya ngomongin soal stunting, tapi ngomongin soal seperti itu kan. Karena kita pemikiran tentang stunting itu bukan hanya di balita, tapi dari mulai remaja. Harus mulai ditanamkan bahwa remaja itu harus pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya olahraga enggak. Olahraga sehat. Olahraga malam. Olahraga, kemudian makanan ya. Makanan kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang udah ganti ya, jangan 4 sehat 5 sempurna lagi. Tapi gizi seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, seperti itu. Jangan banyakin karbohidrat juga ya, gitu ya. Ayamnya secuil gitu, nasinya tadi pagi banyak gitu. Makan nasi lauknya Indomie, mie goreng gitu. Mie goreng gitu kan, itu kan karbohidratnya itu kan. Seperti itu. Tapi informasi bahwa sekarang kan era digital ya. Setiap ibu rumah tangga kan kerjaannya megang handphone ya, artinya informasi itu kan seharusnya lebih mudah harusnya lebih mudah, tapi kenapa ya? Memang kita ada YouTube-nya juga ya untuk memberikan edukasi. Tapi ada YouTube-nya Dinas Kesehatan ya? Ada Promkes Kabupaten Bogor. Oke, itu apa yang tersaji di situ? Di sana semua informasi kesehatan sih dan aktivitas kita di Dinas Kesehatan gitu ya. Termasuk edukasi tentang stunting juga, tentang aksi bergizi gitu. Jadi semua terkait kesehatan, bukan hanya stunting aja sih memang. Dinas Kesehatan buka layanan 24 jam ketika orang call mau bertanya segala macam, sudah ada belum seperti itu? Kalau itu memang belum, kita sedang bangun. Cuman lewat IG, kita baru lewat IG, 24 jamnya lewat IG ya. Artinya sudah ada dong. Ya. Tapi lewat IG. Ya kalau malam mungkin petugasnya tidur, jawab besok pagi. Artinya pertanyaan orang kadang-kadang kalau malam karena inspirasi dibayar 8 jam kan? Bukan 24 jam. Jadi IG Dinas Kesehatan ya? Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Promkes Kabupaten Bogor. Promkes Kabupaten Bogor. Oke, nanti kan bisa itu ya. Cuma saya melihat sih fenomena di ini memang kita harus merubah. Kalau kita melihat viewernya nih ya, viewer mukbang lebih banyak daripada viewer edukasi. Gitu. Jadi gimana dong solusinya? Nanti memang PR kita untuk mengemas gimana edukasi itu menjadi menarik. Kami bantu, Dok. Siap. Dari media kami bantu. Cocoknya kita ketemu hari ini. Betul. Nanti sambil ngopi-ngopi lah kita ngobrolnya. Gimana? Karena gini, masyarakat kan sekarang harus diedukasi tidak hanya memegang gadget, tapi dia juga harus paham bagaimana bersosial media dan mendapatkan ilmu dari sosial media kan seperti itu. Kan sekarang udah jarang lah
di kampung-kampung nggak pegang handphone ya, seperti itu. Jadi jangan nonton sinetron aja ya di handphone ya. Betul. Tapi Jadi, dilihat longok-longok dikit lah. Gitu. Iya, lihatin anaknya itu udah panjang belum gitu kan? Iya. Kan gitu kan, ngeri udah kan? makan belum? Makannya apa? Iya, gitu. seperti itu. Gitu. Terakhir mungkin Dok dari dokter buat masyarakat Bogor, terutama Kabupaten Bogor. Nah, buat ibu-ibu nih yang punya peranan penting terhadap pengasuhan anaknya, jangan segan bawa ke posyandu. Ke posyandu bukan sekedar untuk menimbang, tapi bisa untuk konsultasi apapun itu. Ya, konsultasi tersedia untuk imunisasi juga ada di posyandu. Jadi manfaatkan posyandu seoptimal mungkin karena posyandu gratis ya. Yeah. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bogor kita kunjungi posyandu sampai 100%, seluruh balita bisa mengunjungi posyandu meskipun tinggal di perumahan, meskipun tinggal di rumah elit, tapi manfaatkan posyandu karena di posyandu itu kita bisa terpantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Itu. Okay. Dan untuk bapak-bapak, bapak-bapak ya, bapak-bapak juga nih. Ini saya harus denger ya. Rokoknya tolong disimpan, belikan telur atau ikan. Aduh itu cerdas sekali. Ingat ya bapak-bapak ya, jangan dibelikan rokok, tapi dibelikan telur atau ikan. Baik, Dokter Intan Widayati, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi ya. Siap. Dan bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Bogor. Amin. Upaya kita bersama. Amin. Baik Tribuners, itu perbincangan hangat kami dengan Dr. Intan Widayati, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Tunggu di program Tribun Talks selanjutnya. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.